Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Mubarok dalam channel Amo Official. Jadi pada video kali ini kita melanjutkan video yang kemarin, yaitu masih mengenai edit hapus data grid pada web programming. Nah, pada sesi kali ini kita bahas edit hapus pada view product. Jadi bagaimana tabel produk yang terlihat di sini kita bisa jalankan edit dan hapusnya. Oke, langsung saja kita ke text editor. Oke, jadi yang pertama kita buat file baru. Kita buat file baru ya. Kita save. Kita kasih nama tambah product.php. Oke. Setelah itu kita bikin HTML ya. Mudah saja. Tanda seru, kemudian kita bisa tekan tombol tab. Nah, langsung muncul. Oke, yang pertama yaitu kita bikin form. Langsung klik saja form. Kemudian action, nanti dulu kita langsung ke input formnya. Oke. Kita buat judul inputannya ya. Misalkan di sini ada yang pertama yaitu ID product. ID product di sini. Kemudian di bawahnya input tipe text. Kemudian name. Oke. Kemudian yang kedua setelah ID yaitu nama. Kita bisa copy saja biar cepat ya. Nama produk. Kemudian ada jenis. Kemudian ada ukuran dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini di name-nya kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di dalam database. Di sini ada ID produk. Kemudian ada nama produk. Kemudian ada jenis. Kemudian ada ukuran. Oke, nah setelah selesai seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita masukkan actionnya kemana, yaitu actionnya ke tambah product.php. Oke, berhubung di sini kita akan mengupload sebuah gambar. Nah, di sini ada input tipe file, yaitu kita akan memasukkan sebuah URL gambar yang nanti akan tersimpan di dalam folder atau directory program yang kita buat. Nanti secara otomatis si gambar tersebut akan tercopy ke dalam folder yang kita punya. Oke, setelah kita membuat inputan, oke langsung saja kita refresh ya. Udah jalan belum formnya? Input, tambah produk. Nah, ini. Di sini muncul ada ID produk, ada nama produk, jenis, ukuran, warna, harga, stok, terangan, dan tentunya gambar yang akan kita upload. Oke, nah setelah kita membuat formnya, kemudian kita membuat file satu lagi yaitu file proses tambah produk.php. Ctrl N, kemudian save. Kita kasih nama proses tambah produk.php. Oke, kita buka file PHP-nya.
Jangan lupa kita include dulu ke koneksi. Setelah itu kita bisa panggil variabel atau parameter yang dikirim dari form tersebut. Oke, di sini saya sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan. Pertama kita buat variabel dulu untuk menangkap data dari form yang kita kirim. Metodenya post. Oke, kita copy saja dulu. Kita copy biar cepat. Oke, tinggal kita masukkan nama parameter yang dikirim dari form. Nah, untuk yang URL gambar, kita menggunakan post. Bukan post, tapi file. Nah, begini. Kemudian, di belakangnya kita tulis name. Oke, setelah itu kita lakukan untuk mengkonfigurasi file atau gambar yang diterima oleh proses tambah produk ini yang dikirim dari form tambah produk. Oke, yang pertama kita if jika dalam kurung variabel URL gambar tidak sama dengan 0 ya, maka diproses. Oke. Kemudian kurung kerawal di dalamnya di sini kita deklarasikan dulu berupa variabel. Yang pertama di sini kita harus menentukan dulu ekstensi gambar yang diperbolehkan. Ekstensi gambar ini aja, ekstensi diperbolehkan. Dan sama dengan, nah ini berbentuk array ya, atau berupa array. Dia di dalamnya di sini apa saja? Misalkan PNG, kemudian JPG, kemudian nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita tentunya. Oke, setelah itu, nah untuk memisahkan antara nama file dengan ekstensi yang nanti akan kita upload, kita bikin variabel baru. Misalkan kita di sini bikin saja, misalkan variabel x. Kemudian explode. Kemudian dalam kurung nah ini dot ini yaitu dot yang ada di belakang file yang kita upload. Kemudian dot, nah ini kemudian kita nama URL-nya apa? URL gambar. Kemudian ekstensi variabel ekstensi sama dengan string to lower dalam kurung
n dalam kurung lagi variabel x tadi. Oke, kita tutup. Kemudian, nah kita buat file temporary dulu atau file temporary yang akan kita masukkan ke dalam file gambar. File temporary dalam kurung kita ambil dari atas. Nah ini oke. Nah, setelah membuat file temporary, kemudian kita membuat sebuah angka acak ya. Karena kenapa kita membuat angka acak? Nah, apabila kita memasukkan gambar yang sama dengan judul atau judul gambar atau ekstensi yang sama, judul dan ekstensi yang sama nantinya tidak bisa diupload. Makanya kita customize agar setiap gambar yang masuk itu namanya tidak ada yang sama. Kita bisa membuat angka acak di sini. Sama dengan kita random ya. Ren dalam kurung bisa 1,99. Oke. Nah, kemudian kita bikin nama gambar yang baru, yaitu perpaduan antara angka acak dengan nama file yang asli. Variabel nama gambar baru. Nah, di dalamnya di sini ada angka acak, kita kopikan saja. Kemudian nah ini dot URL gambar. Oke. Nah, setelah itu kita if lagi. If dalam kurung array. Kita pakai in array. In array dalam kurung. Nah, di sini kita panggil ekstensi, koma. Kemudian ekstensi yang diperbolehkan. Kemudian sama dengan true. Oke, kemudian kita buka kurung kurama lagi. Dan di sini kita bisa langsung memindahkan ya, ini coding untuk memindahkan file gambar ke folder yang kita tentukan. Move, upload file. Kemudian apa yang dipindahkan yaitu file temporary, file tmp, koma, kemudian folder yang kita punya. Di sini ada folder gambar.
Folder gambar. Oke. Nah, setelah itu kemudian di sini ada nama gambar yang baru yang sudah di custom, yaitu berupa angka acak dan nama asli dari URL gambar. Oke. Nah, kita tutup. Nah, setelah itu kita baru membuat query. Variabel query seperti biasa sama dengan insert into product. Dalam kurung. Nah, kita bisa kopikan dari sini yang sudah saya siapkan. Oke. Oke, setelah itu kita bikin variabel result. Kemudian isinya sama dengan mysqli query. Kemudian kita panggil variabel koneksi dulu. Koma. Kemudian variabel query. Jika tidak sama dengan result, kita bikin if lagi. Tidak sama dengan, tidak bisa dijalankan resultnya ya. Nah, maka kita munculkan pesan query tidak jalan. Query tidak jalan. Kenapa? Oke ya, nah ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita coba jalankan. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, sekarang kita coba form tersebut jalan atau tidak. Tambah produk. Oke, misalkan ID-nya kita asal saja. Dia nama produk. Di sini ada jenis produk. Ukuran, warna, harganya misalkan
6 juta. Stoknya ada 6. Keterangannya coba kita upload gambar. Oke, simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini muncul ya. Jadi proses tambahnya sudah bisa. Kemudian kita coba ke proses edit. Seperti biasa, kita bikin file baru. Ctrl N, kemudian kita save. Jangan lupa, yaitu edit produk.php. Nah, untuk edit produk ini gampang saja ya. Kita bisa kopikan langsung dari form tambah produk. Kemudian nanti kita rubah lagi. Oke, kita save saja langsung. Nah, biar datanya muncul sesuai dengan ID produk yang kita pilih pada link edit, kita panggil data tersebut dari database. Oke, seperti biasa kita buka PHP di sini. Include seperti biasa ke koneksi.php. Kemudian variabel ID yaitu parameter ID yang dikirim dari link yang ada di lihat produk. Ini metodenya get. Oke, di sini isinya ID, isi parameternya ID. Kemudian kita buat variabel query untuk memanggil query sama dengan mysqli query dalam kurung variabel koneksi koma, kita panggil nama tabelnya select from product. Nah, where-nya ID produk sama dengan variabel ID. Oke. Nah, setelah itu while kita bikin variabel data untuk memanggil datanya. Data sama dengan kita tampilkan berdasarkan array mysqli fetch array dalam kurung variabel query. Oke, setelah itu kita kurung kurang buka untuk menampilkan arraynya. Oke, kita tutup dulu di sini PHP-nya. Dia langsung kita panggil di dalam sini. Nah, di sini di dalam formnya kita buat value. Value-nya dari mana? Kita panggil dari database atau tabel yang kita panggil di atas. Itu variabel data dalam kurung di sini ID produk. Oke. Begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian di sini juga sama, kita kopikan saja ya biar cepat. Di sini dan sampai selesai. Oke ya,
Nah, ini sudah dimasukkan semua. Kemudian untuk menampilkan gambar pada form, nah kita bisa panggil ya, panggil gambarnya saja. Kemudian di bawahnya ada form inputnya untuk mengupload gambar lagi. Nah, seperti ini. Sini image src, kemudian source-nya kemana, yaitu gambar. Kemudian kita panggil URL gambarnya. Kemudian stylenya kita atur, yaitu weight-nya 120 pixel. Oke, langsung kita coba jalan apa enggak ya. Kita refresh dulu. Nah, kemudian kita akan rubah ini. Di sini kan ada gambar kunci, coba kita rubah. Nah, di sini muncul ya gambar kunci. Kemudian kita upload file lagi. Jadi gambar laptop. Oke, kita simpan. Oke, kenapa error? Nah, di sini errornya yaitu object not found, yaitu artinya filenya tidak terbaca. Artinya kita harus buat proses edit product dulu. Oke, karena kita ini proses edit produk ya. Kita bikin file baru. Seperti biasa, Ctrl N, kemudian save. Kita kasih nama proses edit product.php. Nah, biar cepat, kita bisa kopikan dari proses tambah produk yang telah kita buat tadi. Kita copy saja biar cepat. Paste di sini. Jadi programmer ya harus lihai dalam bidang copy paste biar cepat. Oke, proses edit produk. Oke. Nah, di sini apa yang kita rubah? Nah, kita lihat di sini. Yang dirubah adalah query-nya saja. Yang tadinya insert menjadi update. Update. Intinya buang, produk. Nah, update produk. Kemudian set. Apa yang dirubah? Ini produk. Nah, kita copy saja dari sini biar cepat. Pokoknya copy terus dah biar cepat. Nah, sama dengan variabel ID produk. Kemudian ini nama produk kita copy lagi dari sini sama dengan variabel nama produk. Kemudian jenis sama dengan variabel jenis. Begitu sampai selesai ya. Sampai selesai. Oke ya, sampai jadi seperti ini. ID produk sama dengan variabel ID produk sampai dengan URL gambar sama dengan nama gambar yang baru diupload. Kemudian where-nya di sini jangan lupa yaitu where ID produk. Oke, kita save, kemudian coba kita jalankan. Kita kembali dulu ke awal. View produk. Kemudian kita klik link edit ini. Kemudian coba kita rubah gambar kuncinya menjadi gambar laptop. Coba kita upload. Oke, kita simpan. Data berhasil dirubah. Nah, di sini sudah ganti menjadi gambar laptop ya. Coba kita edit kolom yang lain. Misalkan nama mouse jenisnya kabel ya, jadi sebarangnya mouse di sini harusnya ukuran kita bisa kosongkan, kemudian warnanya hitam, harganya misalkan 150.000. Stoknya kita ada stok berapa, misalkan stok 12. Keterangannya mouse
Logitech. Oke. Nah, ada ya gambar mouse. Gambar mouse. Oh, tidak ada. Oke. Coba kita gambar ini saja. Oke, sorry, jangan ini lagi. Oke, gambar ini misalkan kita simpan. Nah, di sini tertulis data berhasil di 2. Nah, ini ya. Ini sudah ganti namanya, nama produknya, kemudian jenisnya, ukurannya tadi kita kosongkan, kemudian warnanya warna hitam. Harganya 150.000, stoknya 12, kemudian deskripsinya ini. Oke. Sudah jalan ya untuk editnya. Kemudian kita yang terakhir yaitu bagian hapus produk. Oke, untuk hapus kita mudah saja ya, sangat mudah. Ini codingnya cuma sedikit. Kita buat file baru yaitu delete product.php. Bin php. Oke. Jangan lupa include ke koneksi. Koneksi.php. Oke. Kemudian variabel ID sama dengan variabel get, nama parameter, kemudian langsung kita bikin query. Variabel query sama dengan MySQL query dalam kurung variabel koneksi, koma. Nah, tinggal sintak query-nya. Delete from product. Where jangan lupa ID product sama dengan variabel ID. Variabel ID. Oke. Nah, ini setelah dijalankan sintak di atas, kita langsung lempar ke link view location, view product.php. Oke, kita save, coba kita jalankan. Kita hapus ya, coba kita hapus yang tengah. Nah, itu udah langsung hilang. Nah, nanti kalian bisa tambahkan validasi hapus di sini ya. Oke, kemudian kita customize coba pada tombolnya. Nah, ini kita bisa menggunakan tombol button, class, primary, kita gunakan saja primary. Sini edit, kita bikin kelas juga. Nanti di button hapus, misalkan kelas buttonnya warning.
Oke, nah seperti ini. Jangan warning danger misalkan. Di sini hapus. Kita refresh. Nah, di sini ya muncul edit hapusnya berupa tombol. Oke. Kita tambahkan di sini button. Oke, kita refresh. Nah, jadi lebih smooth ya gambarnya. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah bisa edit, tambah dan hapus pada tabel produk. Nah, silakan kalian bisa kembangkan lagi ya, lebih bagus dari ini. Oke, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.